bendungan dibikin menjadi air terhalang. Di dalam ma'rifat ada dua pilihan. Pertama, kalau tidak berenang dalam lautan khidmah, maka kita tenggelam di dalam lautan samudra mahabbah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, berdasarkan penuturan untayan hikmah mutu manikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga berbagai penafsiran para ulama-ulama yang menafsirkan, mensyarahi kitab hikam tersebut, bahwa insya Allah kita ada dua pilihan untuk bisa memahami dan menguasai ilmu tasawuf ini. Yang pertama, berkhidmah. Yang kedua, senantiasa melakukan ibadah dengan penuh mahabbah. Maka ini pun tetap menjadi dua acuan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan contoh-contoh dari para ulama, wabil khusus min jumlatil ulama ilmu tasawufin, bahwa dengan khidmah kita insya Allah akan menjadi abidin zahidin, seorang ahli ibadah yang zuhud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud kepada dunia, zuhud kepada akhirat, wabil khusus zuhud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita senantiasa melaksanakan ibadah. Nah, di sini pilihannya bukan untuk mendapatkan surga, bukan untuk terhindarnya kita dari neraka, bukan. Tapi ada yang lebih jauh dari itu, lebih mulia, lebih kekal, lebih yang ini merupakan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu supaya manusia beribadah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepadamu. Jadi jangankan ibadah yang mahdoh, ibadah yang ghair mahdoh pun harus senantiasa dilandasi dengan niat lillahi ta'ala. Namun wabil khusus para ulama mutasawwifin ada yang lebih dahsyat lagi, dan ini senantiasa didengungkan oleh Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani di dalam satu pemaparan beliau dalam salah satu risalah beliau, yakni ungkapan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah dipakai oleh kita sekalian, yakni lafaz ilahi anta waridhaka a'tini wa ma'rifata. Lafaz kata-kata a'tini mahabbataka wa ma'rifata ini merupakan sebuah munajat supaya kita selaku para salik, orang-orang yang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa tidak lepas dari tujuan utama. Apa itu tujuan utama? Mencapai rahmat dan ridho Allah, ya. Apapun amal ibadah kita, ilahi anta maksudi. Apapun bacaan kita, ilahi anta maksudi. Apapun tujuan ibadah kita, ilahi anta maksudi. Maka kata-kata mahabbah wa ma'rifata merupakan suatu makom yang senantiasa kita tertuju kepada keduanya, yakni cinta kepada Allah dan juga ma'rifat kepada Allah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa mahabbah dan ma'rifat merupakan makom, insya Allah salah satu dari makom tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan kepada kita sekalian selaku murid-muridnya, selaku para pecinta kesucian jiwa, maka Tuan Syekh Ibnu Athaillah memaparkan
tentang pengalaman spiritualnya yang barangkali cocok untuk kita sekalian untuk kita ikuti. Karena sebagaimana pepatah Inggris mengatakan bahwa experience is the best apa ya? Is the best teacher, bahwa pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Entah itu pengalaman pribadi maupun pengalaman leader-leader kita, wabil khusus pengalaman para ulama yang telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah pula diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa itu amanahnya? Kun ma'allah, tetaplah untuk bersama dengan Allah secara istiqomah. Istiqomah itu tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, tidak pandang keadaan, yang senantiasa justru selamanya. Yang namanya istiqomah itu konsisten, selamanya melaksanakan itu. Apa itu? Bersamanya qalbu kita selalu bersama dengan Allah. Cuma pertanyaannya, di antara ibu dan bapak di sini ada nggak yang selalu senantiasa bersama dengan Allah? Ada? Alhamdulillah. Di majelis taklim bersama dengan Allah. Di rumah bersama dengan Allah. Di jalan bersama dengan Allah. Di mana-mana bersama dengan Allah. Dalam keadaan apapun bersama dengan Allah. Hebat amat ibu bisa bersama dengan Allah ya? Saya mah nggak bisa ibu. Paling dalam sehari semalam cuma beberapa detik. Itu pun kalau ingat. Yang paling utama saya mengingat Allah ketika apa coba? Ketika sholat. Sholat dalam sehari semalam ada berapa waktu? 5 waktu. Katakanlah satu sholat 5 menit. Cukup ya? Ya cukuplah. Antara 5 menit, 4 menit, 3 menit. Ini mas standar ibu 5 menit lah katakan. 5 dikali 5 sama dengan 25 menit. Saya paling cuma beberapa detik dalam setiap sholat. Dalam ketika keadaan apa itu? Nawaitu usolli, contoh seperti zuhur, usolli fardhu zuhri arba'ata raka'atin mustaqbilal kiblati ada makmumal. Kalau saya bermakmum ya, makmumal lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ada berapa detik itu? Katakan 2 detik ya, 2 detik. Setelah ingatan saya ingat kepada cicilan motor, cicilan panci anu hutang COD dihintangi wae dan lain sebagainya. Nah, ingat-ingat lagi pas mau akhir, geningan saya kan lagi sholat, balik lagi kepada sholat. Tadi pas ke sawah, ke kebun, ke mall, ke pasar dan lain sebagainya, balik lagi pas mau tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun. Karena tahiyat itu merupakan penghormatan khususiyah kita kepada Allah. Kalau kita ke tentara cukup begini ya, itu hormat. Kepada orang tua sentangan dulu ya. Kepada guru sentangan juga. Nah, kepada Allah bagaimana menghormatnya? Apa cukup dengan mengangkatkan satu tangan? Tidak. Diucapkan, dibuktikan dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam khususnya untuk Engkau ya Allah. Subhanallah. Berarti ketika kita melaksanakan sholat, kita hakikatnya berhubungan dengan siapa? Dengan Allah, sudah pasti ya. Menghadap ke siapa? Allah, kepada Allah. Karena itu ucapan yang pertama kali diucapkan ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW mengungkapkan satu ungkapan bahwa ketika Allah menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Ini diabadikan oleh Allah di dalam syariat salat. Assalamu alaika, salam untukmu wahai Muhammad. Berarti kita berhadapan, hakikatnya berhadapan langsung dengan siapa? Dengan pertama dengan Allah, kedua dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, kalau ibadah sholat nggak bisa dianggap enteng-enteng ibu. Kenapa? Sholat ibadah puasa bisa diwakili kalau kita sudah repot ya. Ibadah zakat bisa kita misal gitu ya, minta ke putra karena kita tolonglah dibayarin, bisa nggak? Bisa. Ibadah haji boleh nggak dibadalin? Boleh. Ibadah-ibadah yang apapun bisa dibadalkan kecuali ibadah. Kalau kita nggak bisa berdiri karena sakit, duduk. Kalau kita nggak bisa duduk karena ada bisulap, tidur. Ya, berbaring. Kalau tidak bisa tidur atau berbaring, masih ada satu kesempatan dengan isyarat, dengan mata. Bahkan mata tidak bisa berkedip, ada lagi, yaitu dengan hati. Hati tidak bisa, baru disolatkan. Saking penting-pentingnya, alhamdulillah kita nggak ada ibu ya yang meninggalkan sholat ya. Nggak ada, insya Allah. Itu merupakan amal ibadah yang sangat dipentingkan oleh kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh handai tulang kita. Sehingga insya Allah kaum muslimin wal muslimat semuanya beribadah, khususnya ibadah sholat kepada Allah. Alhamdulillah. Cuma ibu hadirin jamaah sekalian, sebagaimana ungkapan Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang nomor 368, beliau mengungkapkan qaumun aqamahullahul haqqu li khidmatihi. Ada satu kaum yang Allah kukuhkan, istiqomahkan dengan adanya khidmah. Khidmah itu apa? Khidmah itu melayani. Khidmah itu menyerahkan sepenuh jiwa dan raga untuk Allah. Misal, ketika kita katakanlah menjadi semuanya menjadi pemakmur masjid atau pemakmur majelis atau pemakmur majelis taklim dan majelis zikir, maka khidmah kita kepada Allah yaitu dengan memakmurkannya. Tadi alhamdulillah saya mohon izin mengisi kuliah subuh di Masjid Jami Nurul Iman. Tadi Ustaz awal Nurul Iman, kami Nurul Iman masjid sombong Cilengsi gitu ya. Nah, kalau Allah sudah berkehendak akan menurunkan azab kepada suatu kaum alal ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Namun tiba-tiba Allah melihat ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah. Rumah Allah itu apa namanya? Masjid atau musola atau majelis taklim atau majelis zikir. Kemudian wal mahabbatuli wal mahabbu fiyya, dan saling mengasihi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya, ibu menyayangi anaknya, anak menghormati orang tuanya karena Allah. Kalau ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah tersebut, yang ketiga nih. Dan ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa memohon ampun ketika ashar, apa? Waktu sahur. Ibu kalau waktu sahur kita sibuk dengan astagfirullahal ghafurur rahim atau sibuk dengan sering. Pikir itu cuma saya aja ibu. Saya mah nggak tersibukkan dengan sering. Kenapa? Tinggal makan aja saya mah. Lebih parah itu. Nah, kalau ada orang-orang yang memakmurkan, orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, maka surifat
Allah mengalihkan azabnya sehingga tidak tertimpa kepada daerah tersebut, insya Allah. Maka hakul yakin, ibu hadirin jamaah sekalian, di mana ada masjid, di mana ada mushola, di mana ada majelis taklim, di mana ada majelis zikir, dan itu semuanya makmur hidup dan penuh dengan amal ibadah, maka insya Allah daerah tersebut tidak akan tertimpa azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa golongan kedua yang dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu qaumun ikhtassahum bimahabbatihi, suatu kaum yang Allah kokohkan qalbu mereka untuk tetap istiqomah dalam kecintaannya. Kecintaan ini di sini khususnya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah mendengar Siti Rabi'ah Al-Adawiyah merupakan waliullah dari kalangan perempuan yang betapa saking cintanya kepada Allah, beliau menolak waktu beliau sudah menjadi janda ya. Waktu beliau sudah menjadi janda, beliau menjadi waliullah. Dan karena kecintaannya kepada Allah, beliau menolak wali-wali yang lain, padahal wali itu adalah wali besar dan ulama masyhur. Siapa itu? Imam Hasan Al-Basri, Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi saya lupa. Nah, kemudian untuk tidak menyakiti hati beliau, beliau menyatakan satu pertanyaan. Kalau seandainya tuan-tuan bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah saya bersedia menjadi istri tuan. Apa itu pertanyaannya? Yang melamar pertama mengajukan pertanyaan, saat ini saya sedang beribadah kepada Allah, tapi tahukah tuan, beberapa saat setelah saya ibadah, apakah saya dalam keadaan kufur atau masih tetap dalam keimanan? Bisa menjawab tidak, Imam? Tidak. Kenapa? Gugur. Yang kedua, wahai Imam, saya paham akan kecintaan Tuhan terhadap saya, tapi saya bersedia menjadi istri Tuhan kalau Tuhan bisa menjawab pertanyaan saya. Apa itu? Saat ini saya memang sedang beribadah, tapi ketika saya sakaratul maut, apakah Tuhan yakin saya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau malah sebaliknya menjadi su'ul khotimah? Bisa menjawab nggak kira-kira? Tidak, gugur. Yang ketiga, wahai Tuhan, saat ini saya menjadi muslimah, tapi tahukah Tuhan, ketika saya memasuki alam barzakh, ketika saya ada di padang mahsyar, ketika saya melintasi sirat, ketika saya dihadapkan pada surga atau neraka, apakah Allah ridho terhadap saya atau Allah murka terhadap saya? Kira-kira bisa jawab tidak? Tidak, gugur semuanya. Itu teknik Siti Rabi'ah Al-Adawiyah untuk tidak menyakiti yang melamar beliau karena saking cintanya kepada Allah. Nah, ini menjadi inspirasi bagi Tuan Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani, betapa hebat cintanya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Saking cintanya kepada Allah, beliau tidak memikirkan yang lainnya, hanya ibadah saja, dan ibadahnya pun luar biasa, tidak sebagaimana pada umumnya, tidak sebagaimana saya. Ibadah teh, jangan-jangan kalau saya sholat duha nanti rezekinya nggak golontor nih. Jangan-jangan kalau sholat tahajud maka akan dipermudah segala urusannya. Kalau Siti Rabi'ah tidak memikirkan hal seperti itu, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, subhanallah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW beribadah itu semata-mata cinta karena Allah. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, mungkin sedikit protes ya. Kalau bahasa kita mah, Rasul, bukankah pintu surga sudah dibukakan untukmu oleh Allah?
Bukankah pintu neraka sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah bagimu? Dan bukankah segala apa yang engkau inginkan akan terjadi di dunia dan akhirat? Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan satu kalimat yang membuat bergetar Siti Aisyah dan orang-orang yang membaca tentang kisah tersebut. Mengatakan satu kalimat, ya Aisyah, afala takuna an akuna minasyakirin. Apakah engkau enggak ingin, wahai Aisyah, saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Ya, Rasulullah SAW minta apa saja pasti akan diberi. Tapi Rasulullah SAW justru karena sudah diberi, digenggam, dunia dan akhirat sudah dalam genggaman Rasul, maka Rasulullah sudah tidak ingin lagi. Sudah selesai urusan dunianya, sudah selesai urusan akhiratnya. Hanya satu yang dipikirkan oleh Rasul, bagaimana supaya Allah tetap ridho terhadap beliau. Subhanallah. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, kisah-kisah tentang para Rasul, kisah tentang para sahabat, kisah tentang para waliullah menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Dan alhamdulillah jalur kita nih, nasab kita, ada Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani yang menyatakan satu munajat, yang munajat itu bisa digunakan oleh kita. Kenapa? Ya, kita murid-muridnya, boleh nggak murid-muridnya menggunakan kalimat yang diucapkan oleh gurunya? Boleh. Apa itu kalimatnya? Ya tadi, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, ini qaumun aqamahumullahu ikhtassahum bi mahabbatihi. Ada satu kaum yang Allah kekalkan qalbunya untuk senantiasa cinta sama Allah. Jadi istilah kata orang Sunda mengatakan petot-petot ya, kita ingin dicintai Allah, betul ya? Betul. Jangankan dicintai Allah, jangankan dicintai Rasul, jangankan dicintai wali-wali Allah, dicintai oleh guru kita aja. Guru yang paling terdekat yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Betapa bangganya kita, ya. Ibu, ada satu, mohon maaf ya, mohon izin, ada satu kenikmatan yang saya rasakan, namun insya Allah ini harus dinikmati, dan memang kenikmatan itu harus diceritakan. Beda dengan musibah maaf ngabet namanya itu sendiri gitu ya, jangan diceritakan sama orang lain. Kenapa? Khawatir ada perasaan kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah, betul? Tapi kalau kebahagiaan harus diceritakan, dan ini ada kaitannya dengan mahabbah kepada guru kita. Saya terus terang betapa orang yang sangat terkait dengan kolbu kita, dengan kolbu saya, itu adalah guru saya, guru kita sekalian, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Setiap pada Fatihah khususan kepada beliau, setiap pada sholat khususan kepada beliau, setiap ingat beliau robito kepada beliau, robito, dan apa yang saya laksanakan semata-mata karena cinta kepada beliau. Alhamdulillah berbalas ibu cinta saya kepada beliau. Saya merasakan adalah kecintaan beliau. Setiap saya musafahah kepada beliau, tidak pernah terlintas ingin apa tidak. Yang saya harapkan ingin barokah beliau supaya guru ridho dan Allah ridho. Itu senantiasa saya rasakan ketika saya musafahah kepada beliau. Kemarin alhamdulillah saya mendapatkan tanah wakaf dari Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang yang pada dasarnya itu adalah muamalah jual beli sejak tahun 2017 sampai 2025, semenengah 8 tahun ya. Cicil, akhirnya saya dipanggil dan ditelepon, dan akhirnya ditelepon, kemudian malam-malam ini dipanggil, ditelepon. Begini katanya, kata pengarsa abah, bukan pengarsa abah itu ya, kata abah sudah tanahnya diwakafkan saja katanya.
Itu harganya dulu ya 2017 800, saya baru nyicil 335, berarti masih ada kekurangan 465, betul ya? Kalau saya mengibaratkan Ibu ya, saya mendapatkan tugas untuk membuat terowongan di gunung. Di gunung ini saya membuat terowongan, apa yang saya bisa? Saya hanya bisa nyangkul, kecrok. Kira-kira lama nggak itu? Lama. Di balik sisi lain, guru saya sudah menanti di ujung bukit tersebut, di ujung gunung tersebut. Apa itu? Ngebor dengan bulldozer. Kalau hitungan saya nyicil selama 8 tahun 335, berarti sekitar 14 tahun lagi saya selesai nyicil itu tanah. Tapi syariat tetap harus dijalankan dengan cara macul, namun guru sudah mengebor di sisi yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini saya rasakan akhirnya satu sekolah saya ajak untuk melaksanakan sholat sunnah lisyukri nikmah, untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang bagi saya ini. Itu yang super besar bagi saya ya. Alhamdulillah. Nah, kaitannya dengan ini adalah li khidmatihi, ada khidmah, ada mahabbah. Dalam term tasawuf terkenal man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmahnya, maka wajib dia mendapatkan karomahnya. Itu kalau konteks dalam keguru ya. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkhidmah kepada Allah, maka ibarat kata Allah menyuruh dunia untuk berkhidmah kepada dia. Sebagaimana dalam hadis